Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perubahan iklim yang meliputi dampak adaptasi dan mitigasi dalam bidang pertanian. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Asakof dengan NPM 23025010172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jan Sabana, NPM 23025010203. Perkenalkan, nama saya Dimas Yusuf Sofiandra dengan NPM 230-250-10-180. Perkenalkan, nama saya Taira Dani dengan NPM 230-250-101-67. Saya akan menjelaskan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim itu tidak dapat dihindari akibat pemanasan global atau bisa global warming, dan diyakini dampak luas berdampak aspek luas kehidupan termasuk sektor pertanian. Perubahan pola hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, serta kenaikan suhu udara, permukaan air laut dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi. Jadi perubahan iklim itu menjadi permasalahan serius di bidang pertanian. Di tingkat global, sektor pertanian menyumbang sekitar 14% dari total emisi, sedangkan tingkat nasional sumbangan emisi sebesar 12%. Dari total emisi sebesar 436,90 juta ton CO2e, bila emisi dari degradasi hutan, kebakaran gambut dan dari emisi lahan gambut tidak dihitungkan. Apabila emisi dari ketiga aktivitas tersebut diperhitungkan, kontribusi sektor pertanian hanya sekitar 8%. Jadi pertanian di sektor emisi di pertanian itu hanya sekitar 8%. Walaupun sumbangan emisi dari sektor pertanian relatif kecil, dampak yang dirasakan besar. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian itu menurun. Jadi perubahan iklim, perubahan suhu, perubahan hujan itu akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan di bidang pertanian. Dari drainase lahan gambut tidak diperhitungkan apabila emisi pertanian itu pokoknya relatif kecil. Walaupun perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi secara signifikan. Kejadian iklim ekstrim, banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman mengalami pusuh semakin luas. Peningkatan permukaan air laut menyebabkan penciutan lahan sawah di daerah pesisir dan kerusakan tanaman akibat salinitas. Dampak perubahan iklim yang demikian besar merupakan upaya aktif untuk mengantisipasinya melalui strategi mitigasi dan adaptasi. Teknologi mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi kayak rumah yang seluruhnya itu terbuat dari kaca. Jadi rumah itu kayak ininya kaca, itunya kaca, pokoknya banyaklah kaca. Pertanian melalui penggunaan varietas rendah emisi serta teknologi pengolahan air lahan. Teknologi adaptasi yang dapat diterapkan meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul, lahan kekeringan, rendaman dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengolahan air. Sektor pertanian, terutama subsektor tanam pangan, paling rentan terhadap perubahan iklim terkait 3 faktor, yaitu biofisik, genetik, dan manajemen. Hal ini karena tanaman pangan umumnya merupakan tanaman semusim yang relatif terhadap cemaran, terutama kelebihan dan kekurangan air dan tanaman serta varietas tanaman. 3 faktor utama yang terkait sektor pertanian adalah 1. Perubahan pola hujan, 2. Meningkatnya kejadian iklim seperti banjir dan kekeringan, dan yang ketiga, peningkatan udara dan permukaan air laut. Dampak perubahan iklim yang begitu besar merupakan tantangan bagi sektor pertanian. Peran aktif berbagai pihak diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya antisipasi diajukan untuk
menyiapkan strategi mitigasi. Dana adaptasi pengkajian dampak perubahan iklim telah dilakukan antara lain terhadap 1. Sumber daya pertanian seperti pola curah hujan dan air, serta keragaman dan penciutan luas lahan pertanian di sekitar pantai. Yang kedua, infrastruktur atau sarana dan prasarana pertanian, terutama sistem irigasi dan waduk. Yang ketiga, sistem produksi, terutama sistem usaha tani dan agribisnis, pola tanam, produktivitas, dan pergeseran. Yang keempat, aspek sosial ekonomi dan budaya. Berdasarkan kajian dampak tersebut, telah disimpulkan berbagai teknologi mitigasi untuk mengurangi emisi GRK. Perbaikan aktivitas atau praktek dan teknologi, serta teknologi adaptasi dan melakukan penyesuaian dalam kegiatan dan teknologi pertanian. Teknologi mitigasi untuk mengurangi emisi GRK dari lahan pertanian antara lain adalah penggunaan varietas rendah serta teknologi pengelolaan air dan lahan. Teknologi adaptasi bertujuan melakukan penyesuaian terhadap dampak dari perubahan iklim untuk mengurangi risiko kegagalan produksi pertanian. Varietas unggul, tahan kekeringan, rendaman, dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengelolaan air. Beberapa penjelasan tadi ada beberapa contoh dari teknologi mitigasi, yaitu yang pertama penggunaan varietas padi rendah emisi, yang kedua penggunaan pupuk ZA sebagai sumber pupuk N, dan yang ketiga aplikasi teknologi tanpa olah tanah, keempat teknologi irigasi berselang. Dan di teknologi adaptasi yaitu ada yang pertama penyesuaian waktu dan pola tanam, yang kedua penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, rendaman, dan salinitas, dan yang ketiga teknologi panen hujan, yang keempat teknologi irigasi. Perubahan iklim tidak lagi sebagai isu, tetapi telah menjadi kenyataan yang memerlukan tindakan nyata secara bersamaan pada tingkat global, regional, maupun nasional. Dalam menyikapi perubahan iklim, Kementerian Pertanian telah menyusun suatu strategi yang meliputi 3 aspek, yaitu antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Strategi antisipasi dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap sektor pertanian. Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Upaya tersebut akan bermanfaat dan lebih efektif bila laju perubahan iklim tidak melebihi kemampuan upaya adaptasi. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan upaya mitigasi, yaitu mengurangi sumber maupun peningkatan rosot atau penyerapan gas rumah kaca. Perubahan iklim yang meliputi dampak adaptasi dan mitigasi dalam bidang pertanian. Dimulai dari apa sih itu iklim dulu. Jadi ketika kita mau mengetahui dampak mitigasi, kita harus mengetahui apa itu iklim. Dimulai dari definisi iklim. Iklim sendiri adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi sekitar 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis bintang, lereng, dan juga ketinggian dan juga jarak perairan, serta kondisi arus air laut. Pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis bintang. Karakteristik dan pola iklim global dipelajari melalui klimatologi. Iklim juga didasarkan pada kondisi hujan, suhu, angin, ataupun penguapan. Nah, untuk tempatnya sendiri kami memilih yaitu mangrove yang berada di Surabaya. Surabaya sendiri adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, kota Surabaya termasuk dalam kategori iklim tropis basah dan kering AW dengan 2 musim dalam setahun, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, hutan mangrove sendiri memiliki peran yang sama dengan hutan yang lainnya, yaitu sebagai penyerap CO2 atau karbon dioksida, sehingga dapat membantu dalam pencegahan perubahan iklim.
Selain melindungi daerah pesisir dari abrasi, tanaman mangrove sendiri mampu menyerap emisi yang terlepas dari lautan dan udara. Mangrove merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di daerah pantai dengan beriklim tropis, tersubstrat dengan lumpur dan tahan terhadap salinitas. Mangrove berada di wilayah intertidal, yaitu wilayah yang terjadi interaksi antara perairan laut Riau, sungai, dan juga terestrial. Sekian dari Kelompok kami, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.